Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Trimina Sulistiawati, Arbiatul Muawanah, Umi Habibah, dan Siti Mutmainah akan mempresentasikan tentang struktur organisasi. Pembagian kerja. Pembagian kerja merupakan penjadwalan kerja personalia karyawan di suatu perusahaan. Fungsi pembagian kerja sendiri yaitu untuk memudahkan dan menghindarkan bentrok kerja. Departementalisasi. Departementalisasi merupakan pengelompokan kegiatan-kegiatan kerja suatu organisasi agar kegiatan-kegiatan yang sejenis dan saling berhubungan dapat dikerjakan bersama. Hal ini akan tercermin pada struktur formal suatu organisasi dan tampak atau ditunjukkan oleh suatu bagian organisasi. Kegiatan departementalisasi dikelompokkan menjadi beberapa bentuk. Yang pertama, departementalisasi fungsional, yaitu mengelompokkan fungsi-fungsi yang sama atau kegiatan-kegiatan sejenis untuk membentuk suatu satuan organisasi. Yang kedua, ada departementalisasi divisional. Ada beberapa macam departementalisasi divisional. Yang pertama, departementalisasi berdasarkan pelanggan, yaitu perusahaan akan melakukan pembagian penjualan produk ke pelanggan. Biasanya ada yang bagian produk laki-laki atau perempuan, dan tua atau muda. Yang kedua, departementalisasi berdasarkan produk, yaitu perusahaan akan mengelompokkan departemen sesuai dengan kelompok produk yang dihasilkan. Yang ketiga, departementalisasi berdasarkan proses, yaitu pembagian departemen berdasarkan proses pengerjaannya, karena tiap proses membutuhkan keterampilan yang berbeda. Yang keempat, departementalisasi berdasarkan geografis, yaitu pembagian departemen berdasarkan lokasi penjualan produk. Dan yang kelima, departementalisasi berdasarkan fungsi, yaitu pembagian departemen berdasarkan aktivitas perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Misalnya, departemen produksi, departemen penjualan, departemen pemasaran, dan lain-lain. Selanjutnya, rentang kendali. Rentang kendali adalah jumlah pegawai atau bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang manajer atau supervisor pada satu waktu. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi rentang manajemen. Yang pertama, yaitu kesamaan fungsi-fungsi. Yang kedua, kedekatan geografis. Yang ketiga, tingkat pengawasan langsung yang dibutuhkan. Yang keempat, tingkat organisasi pengawasan yang dibutuhkan. Yang kelima, perencanaan yang dibutuhkan manajer. Dan yang keenam, bantuan organisasi yang tersedia bagi pengawas. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, pelimpahan wewenang. Delegasi adalah suatu pelimpahan wewenang dan tanggung jawab formal kepada orang lain untuk menyelesaikan suatu kegiatan tertentu. Nah, apa saja sih aspek penting dalam pendelegasian? Itu satu, fokus pendelegasian adalah hasil kerja yang diharapkan tercapai. 2. Pendelegasian yang dilaksanakan dan sikap hormat yang dilaksanakan atas penghargaan dan kesadaran terhadap diri sendiri. Yang ketiga, pendelegasian yang menghasilkan melibatkan harapan-harapan yang meliputi bidang. Kemudian ada bentuk-bentuk struktur organisasi, itu ada 3. Yang pertama, struktur organisasi division, yaitu struktur organisasi yang dikelompokkan berdasarkan kesamaan produk, layanan, pasar, dan letak geografis. Nah,
Organisasi bentuk divisional ini biasanya diharapkan dan di perusahaan berskala menengah ke atas. Hal ini dikarenakan biaya operasionalnya akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan bentuk organisasi fungsional. Berikut adalah contoh bentuk struktur organisasi divisional. Penataannya ada direktur, wakil direktur divisi komponen, wakil direktur divisi perangkat. Nah, wakil direktur divisi komponen ini ada susunannya manajer, manajer display, manajer battery, kemudian wakil direktur divisi perangkat, susunannya ada manajer smartphone, kemudian manajer tablet PC, kemudian manajer laptop. Selanjutnya, struktur organisasi fungsional, yaitu struktur organisasi yang paling umum digunakan oleh suatu organisasi. Pembagian kerja dalam bentuk struktur organisasi fungsional ini dilakukan berdasarkan fungsi manajemennya, seperti keuangan produksi, pemasaran, dan sumber daya manusia. Karyawan-karyawan yang memiliki keterampilan, skill, dan tugas yang sama akan dikelompokkan bersama ke dalam suatu unit kerja. Nah, berikut bentuk contoh struktur organisasi fungsional. Ada direktur, kemudian manajer SDM, manajer keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran, dan manajer purchasing. Kemudian yang ketiga ada struktur organisasi matriks, yaitu kombinasi dari struktur organisasi fungsional dan struktur organisasi divisional dengan tujuan untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam kedua bentuk struktur organisasi tersebut. Nah, ini bentuk struktur organisasi matriks. Yang pertama ada direktur, selanjutnya susunannya manajer produksi, manajer quality control, manajer entertaining, manajer logistik, manajer planning. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf. Terima kasih, saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu mengenai pengaruh struktur organisasi terhadap efektivitas organisasi, studi pada persepsi pegawai tetap Kantor Perwakilan Bank Indonesia Berkreditan. Latar belakang dari jurnal ini yaitu kemajuan zaman dan tingkat globalisasi membuat setiap perusahaan ikut berkembang yang berdampak terhadap kompetensi dari perusahaan dalam negeri, perusahaan swasta, dan perusahaan asing. Sumber daya manusia sebagai penggerak operasional pada organisasi dalam perusahaan yang mana fungsi manusia yang bekerja secara individu atau kelompok dengan arahan pimpinan untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Struktur organisasi merupakan rencana dari pemimpin organisasi sehingga mampu menentukan harapan-harapan mengenai apa yang akan dilakukan individu-individu dan kelompok-kelompok tersebut dalam mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, struktur organisasi didesain dengan baik untuk sebuah organisasi yang efektif, yang mana dengan adanya sumber daya manusia dalam organisasi perusahaan, struktur organisasi, dan implementasi sesuai sistem kerja organisasi untuk tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Kerangka pemikiran yaitu kompleksitas sebagai X1, formalisasi sebagai X2, sentralisasi sebagai X3, dan efektivitas organisasi sebagai Y.
hipotesis, yaitu kompleksitas berpengaruh signifikan terhadap efektivitas organisasi. Di sini, kompleksitas merujuk pada tingkat diferensiasi yang ada di dalam sebuah organisasi. Diferensi horizontal mempertimbangkan tingkat pemisahan horizontal di antara unit-unit. Tingkat pemisahan horizontal di antara unit-unit merujuk pada kedalaman organisasi yang spesifik, meliputi tingkat jauh mana lokasi, fasilitas, dan para pegawai organisasi berperan sebagai geografis. Formalisasi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas organisasi. Di sini, jika sebuah pekerjaan sangat diformalisasikan, maka pemegang pekerjaan itu hanya mempunyai sedikit kebebasan mengenai apa yang harus dikerjakan, bila mana mengerjakannya, dan bagaimana ia harus melakukannya. Sentralisasi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas organisasi. Di sini, penjelasan terkait sentralisasi secara lebih khususnya yaitu jenjang kepada siapa kekuasaan formal untuk membuat pilihan-pilihan secara leluasa dikonsentralisasi pada seorang individu, unit, atau tingkatan. Dengan demikian, mengizinkan para pegawai untuk memberi masukan yang minimal ke dalam pekerjaan mereka. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode pengumpulan data, yaitu populasinya adalah seluruh pegawai tetap kantor perwalian Bank Indonesia Kediri. Sedangkan jenis penelitiannya adalah menggunakan penelitian penjelas atau explanatory research. Selanjutnya adalah metode analisis data. Ada asumsi klasik, terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikoliniaritas. Sedangkan uji normalitas sendiri adalah data dengan metode grafis di mana data menyebar di sekitar garis diagonal dan arahnya mengikuti arah garis diagonal, berarti asumsi normalitas data terpenuhi. Sedangkan uji heteroskedastisitas yaitu adanya variasi residual yang tidak sama untuk semua pengamatan, atau terdapatnya variasi residual yang semakin besar pada jumlah pengamatan yang semakin besar. Sedangkan uji multikoliniaritas adalah suatu model regresi terbebas dari multikoliniaritas jika nilai FIV dari masing-masing variabel independen kurang dari 5 dan nilai toleransi mendekati 1. Selanjutnya adalah analisis regresi linear berganda. Itu sendiri merupakan pengujian terhadap derajat signifikansi, hubungan, dan besarnya pengaruh dari variabel bebas atau independen terhadap variabel terikat, yaitu dependen. Selanjutnya ada pengujian hipotesis. Itu ada uji F dan uji T. Uji F sendiri adalah dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kompleksitas X1, formalisasi X2, dan sentralisasi X3 terhadap efektivitas organisasi Y secara simultan. Terima kasih. Nah, itu yang dapat saya sampaikan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.